Doa orang ini sangat mustajab, terkabul seketika. Meski yang berdoa adalah orang kafir. Hati-hati doa orang seperti ini karena dia ada di sekitar kita. Banyak sekali orang-orang yang sebenarnya doanya sangat mustajab, tetapi kalau mendoakan orang lain, tatkala dia mendoakan untuk dirinya sendiri, sulit terkabul. Tapi aneh, tatkala dia mendoakan orang lain justru sangat mustajab, sangat terkabul langsung seketika. Karena banyak orang yang ketika berdoa untuk dirinya sendiri sangat sulit terkabul. Namun ketika mendoakan orang lain sangat mustajab, langsung terkabul seketika. Salah satunya adalah doanya orang-orang miskin. Doanya orang-orang miskin ini sangat mustajab. Orang miskin itu kalau berdoa minta kekayaan untuk dirinya sendiri sulit terkabul, enggak terkabul. Tetapi kalau mendoakan orang lain, Masya Allah sangat mustajab. Tetapi dengan syarat apabila orang miskinnya tersebut benar-benar didolimi. Jadi orang-orang miskin yang didolimi. Apalagi kalau orang-orang miskinnya doanya bareng-bareng, mendoakan pemerintah misalnya, mendoakan penguasa yang dolim misalnya, wow bahaya. Nah, para pemimpin kalau selamat nih, berarti kan banyak orang-orang miskin yang didolimi itu nggak berdoa jelek kepada pemimpinnya. Nah, kalau seandainya orang-orang miskin itu yang hidupnya susah, sengsara, menderita gara-gara salah yang dilakukan oleh para pemimpinnya, maka doanya orang-orang miskin yang didolimi itu sangat mustajab. Walaupun toh yang berdoa itu orang kafir, ini lebih mustajab dan lebih cepat terkabul daripada doanya para wali bahkan. Jadi walaupun toh dia ini orang miskin, orang yang didolimi ini orang kafir, ini lebih mustajab, cepat dikabulkan oleh Allah daripada doanya para wali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini kepada para sahabat, "Ittaqu da'watal madlumi, wa in kana kafirun, fa innahu laisa dunaha hijabun." Yang artinya ittaqu da'watal madlumi, takutlah oleh kalian da'watal madlumi pada doanya orang-orang yang didolimi. Wa in kana, walaupun ada oleh madlum, oleh orang yang didolimi itu kafirun, yaitu orang kafir. Fa innahu laisa duna hijabun, karena sesungguhnya tidak ada di bawahnya doa itu hijabun, oleh suatu hijab penghalang. Jadi ternyata doanya orang didolimi itu cespleng. Tapi ingat, untuk mendoakan orang yang mendoliminya. Sehingga kalau mendoakan untuk dirinya sendiri sulit. Ada syarat-syarat tertentu agar doanya mustajab. Sebagaimana doanya orang tua kepada anak-anaknya. Doanya orang tua kepada anak-anaknya itu sangat mustajab. Tetapi tatkala orang tua itu misalnya mendoakan untuk dirinya sendiri, kadang-kadang sulit terkabul. Sama halnya dengan doanya imam yang adil. Ya, doanya imam yang adil, pemimpin yang adil itu sangat mustajab kalau mendoakan rakyatnya. Tetapi kalau mendoakan dirinya sendiri ya sulit juga. Ini doa-doanya orang yang aneh kan. Oleh sebab itulah, jika misalnya pemimpin kita adalah pemimpin yang adil, kemudian mendoakan untuk rakyat, maka seluruh rakyat akan bisa sejahtera. Sebaliknya, kalau rakyat ini misalnya merasa didolimi oleh pemerintah, oleh pemimpinnya, nah kemudian rakyat-rakyat yang miskin yang didolimi ini berkumpul bareng-bareng, mendoakan para pemimpin agar pokoknya celaka. Nah syukur alhamdulillah, makanya para pemimpin Indonesia ini harus berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih miskin-miskin tetapi tidak mendoakan jelek. Nah kalau seandainya ada rakyat miskin yang mendoakan jelek sambil nangis, mendoakan pemimpinnya agar celaka betulan. Nah di Indonesia kok belum ada ya, mungkin orang-orang miskinnya masih baik-baik. Orang-orang miskinnya masih baik-baik, tidak mendoakan para penguasa pemerintahnya dengan jelek-jelek. Tetapi kalau setelah mendengar video ini kok misalnya tiba-tiba ada orang-orang miskin yang merasa didolimi kemudian mendoakan para penguasa dengan tetesan air mata, dia merasa benar-benar hidupnya tercepit didolimi oleh penguasa, doanya sangat mustajab, makbul, cespleng, seketika. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, apakah kita harus merasa terdolimi terlebih dahulu? Nah, kalau merasa ini kan beda. Kalau merasa itu perlu pembuktian. Kalau sudah benar-benar didolimi, ini kan ada buktinya.
Kalau hanya sekedar merasa, kan ini harus ada pembuktian terlebih dahulu, karena ada orang-orang yang ketersinggungannya itu tinggi, merasa ditolimi, merasa, padahal tidak ada yang mentoliminya. Ini berbeda ya. Jadi sekali lagi, doanya orang-orang yang ditolimi, ta'watul madlum, itu orangnya benar-benar ditolimi dengan bukti-bukti yang otentik, bukti-bukti yang nyata. Kalau hanya sekedar merasa ditolimi, ini kadang-kadang doanya bisa menghantam dirinya sendiri. Nah, masalahnya kita ini kadang-kadang kan belum tahu apakah kita ini benar-benar didolimi atau merasa didolimi. Oleh sebab itulah standarnya begini. Yang namanya dolim itu lawan kata dari adil. Kalau adil itu adalah meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya dolim. Nah, kalau misalnya ada orang yang berbuat kepada kita seharusnya begini, tapi kok dia begitu misalnya, itu dolim. Kan meletakkan segala sesuatu yang tidak pada tempatnya, dolim ya, dolim. Sedangkan kalau meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya, kadarnya, maka itu adalah adil. Sekali lagi bahwa doanya orang-orang yang didolimi ini benar-benar didolimi, bukan hanya sekedar merasa didolimi. Banyak orang Indonesia ini, mohon maaf, karena merasa didolimi, kemudian dia mendoakan dengan amalan-amalan tertentu, dan ternyata doa itu bisa berbalik kepada dirinya. Mengapa? Karena sebenarnya dia itu hanya merasa, perasaannya doang didolimi. Ini hati-hati nih ya, hati-hati. Kalau misalnya Anda punya masalah dengan tetangga atau dengan teman atau keluarga, kemudian merasa didolimi dan dia mendoakan jelek kepada orang yang mendolimi, maka harus ada jelas, ada bayinah, harus ada bukti-bukti yang nyata benar-benar dia didolimi atau merasa didolimi. Karena kalau hanya sekedar merasa didolimi, maka doa jelek itu bisa berbalik kepada dirinya. Kita lihat aja lah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang merasa didolimi, kemudian dia mengamalkan doa-doa tertentu agar yang mendolimi itu hancur. Ternyata doa itu berbalik kepada dirinya. Oleh sebab itulah mari kita berhati-hati. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.